Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Alfioni. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep pemberdayaan. Langsung saja, secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan berasal dari kata power, yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial masyarakat atau kelompok yang meliputi penguatan modal sosial. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, lalu perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat oleh suatu rasa identitas bersama. Nah, dalam beberapa kajian yang mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Dalam pandangan ini, pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Nah, partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya, serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya. Nah, pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, mengembangkan masyarakat harus menjadi mekanisme untuk menarik kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu yang miskin, terdiri dari laki-laki dan perempuan, mampu dan cacat untuk mengubah di wilayah mereka. Nah, pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Nah, sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri. Karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya, program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu. Akan tetapi, harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahap ke tahapan berikutnya.
Penting juga untuk diketahui bahwa kehidupan berserikat di tingkat lokal terjadi terutama di lingkungan informal, seperti organisasi keagamaan, lembaga adat, dan kelompok informal berbasis masyarakat. Organisasi inilah yang memberikan pengaruh paling besar terhadap kehidupan masyarakat miskin, kelompok rentan seperti kelompok yang sangat miskin, perempuan, dan masyarakat yang terpinggirkan seringkali tidak memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan masyarakat. Nah, oleh karena itu, mungkin penting untuk secara khusus menargetkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam asosiasi lokal dapat memberdayakan masyarakat miskin untuk terlibat dalam politik publik dan aksi kolektif. Namun, ini menunjukkan bahwa membangun kapasitas individu dan kolektif untuk terlibat adalah proses jangka yang sangat panjang. Hak atas tanah dan properti, terutama bagi perempuan, dianggap sebagai cara penting untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik yang mendasarinya. Mengatasi hak atas tanah telah terbukti meningkatkan produktivitas diakses ke kredit, meningkatkan pendapatan dan mendorong investasi sosial serta ekonomi di tanah dan properti serta pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya. Nah, dalam konteks ini, di mana pengelolaan sumber daya alam dapat menimbulkan masalah, pemberdayaan masyarakat melalui sertifikasi tanah atau kepemilikan investasi dengan identitas swasta, lalu konsultasi wajib dan pembagian manfaat, penilaian dampak sosial wajib, kompensasi tunai atau barang dan ganti lahan, penciptaan peluang untuk investasi, dan manajemen resiko yang memadai. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pemberdayaan. Baik, sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.